Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Analekta Linguistika. Hari ini kita akan belajar mengenai sintaksis, ya, khususnya adalah pengenalan frasa. Kita akan mempelajari frasa pada dua bagian. Bagian yang pertama akan saya jadikan pada konten kali ini, dan bagian yang kedua nanti akan ada konten selanjutnya, gitu ya. Jadi kalau saya jadikan satu kupas tuntas frasa itu jadinya nanti 1 jam. Jadi itu terlalu lama, jadi saya akan bagi menjadi dua. Bagian yang pertama ini kita akan mencoba mengenali frasa dari pengertiannya, dari ciri-cirinya, dan kemudian penggolongannya. Sedangkan nanti bagian yang kedua khusus untuk penggolongan frasa berdasarkan distribusi unsurnya, ya gitu. Jadi semoga video ini durasinya bisa tidak terlalu panjang, tetapi tetap jelas dan tetap memberikan pengetahuan yang mudah untuk dipahami. Oke, kita mulai dulu dari beberapa kalimat, ya. Jadi beberapa kalimat di sebelah kiri saya ini, ya. Jadi dari kalimat itu, ya, coba sekarang ambil lagi catatan, ya, atau Anda ingat-ingat, ya. Di setiap kalimat itu ada berapa frasa. Ini sepengetahuan Anda dulu, ya, sebelum kita belajar mengenai frasa. Anda coba tebak-tebak dulu, ya. Kalimat yang pertama, rumah besar itu sangat indah. Oke, ada berapa frasa? Coba silahkan Anda tebak, ya, kira-kira ini ada berapa frasa dan frasanya apa saja, gitu. Sudah? Oke. Ya, kalimat yang kedua, Lutfi tidak berangkat ronda malam, ya. Lutfi tidak berangkat ronda malam, ya. Kira-kira ada berapa frasa? Coba ditulis. Oke. Selanjutnya, mobil yang dibeli Rizal dicicil berkala, ya. Mobil yang dibeli Rizal dicicil berkala. Ada berapa frasa? Oke, dan yang mana frasanya, ya, gitu, ya. Coba nanti bisa dicek. Kemudian, sepatu baru Yanto tercebur ke selokan kotor, ya. Sepatu baru Yanto tercebur ke selokan kotor. Nah, coba dicek frasanya yang mana. Kemudian, ketika jalan santai, kaki Adit menginjak-injak kaki temannya, ya. Coba dicek juga berapa frasa. Walau sudah selanjutnya, ya, walau sudah berteriak di telinganya, suaranya masih tidak terdengar. Oke, ada berapa frasa juga. Oke, sudah, ya. Oke, kalau sudah, nah, catatan YouTube kita mulai akan belajar, ya. Kita mulai dari ciri-ciri frasa dulu sih. Ini, ya. Frasa ini, ciri-ciri yang pertama, ya, terbentuk atas 2 kata atau lebih. Jadi frasa itu minimal 2 kata, tidak bisa hanya 1 kata. Kalau hanya 1 kata itu namanya adalah kata, ya. Jadi kalau 2 kata atau lebih, ya, frasa juga bisa panjang sekali loh, ya, frasa loh, ya, sampai 10 kata pun bisa, ya. Jadi minimal 2 kata. Jadi kalau hanya 1 kata tidak bisa disebut dengan frasa, ya. Oke, itu yang pertama itu, ya, diingat-ingat, 2 kata atau lebih. Kemudian dalam pembentukannya, ya, frasa ini adalah kelompok kata, ya, tapi bukan gabungan kata. Jadi beda antara kelompok kata dengan gabungan kata, ya. Misalnya, ya, coba Anda dirasakan sendiri, kan, natif Indonesia Anda punya intuisi sendiri, ya. Kalau, ya, silahkan berkelompok, silahkan bergabung, gitu. Atau Anda kelompok dengan bergabung, gitu. Kalau berkelompok itu berbeda-beda, kemudian dijadikan satu, gitu. Itu namanya adalah berkelompok, ya. Tapi kalau bergabung itu berbeda-beda kemudian menjadi satu, bukan dijadikan satu. Jadi benar-benar menjadi satu, seperti larutan, 2 larutan dituangkan bersamaan, digabungkan larutannya itu, ya. Jadi satu larutan lah, gitu, ya. Tapi kalau kelompok tidak bisa seperti itu, ya. Jadi kalau di
rumuskan, kalau dirumuskan itu seperti kalau kelompok kata itu A tambah B sama dengan AB, ya. Bisa dilihat juga ini sebelah sini ya. A sama B sama dengan AB, itu jadinya dikelompokkan. Tapi kalau digabungkan menjadi makna yang baru, itu jadinya nanti bisa A tambah B sama dengan C, itu seperti yang terjadi pada idiom. Nanti kita akan coba jelaskan. Ya. Kemudian kalau frasa itu ketika ada beberapa kata dikelompokkan menjadi satu, itu menjadi satu kesatuan makna secara gramatikal, ya, makna secara gramatikal. Artinya adalah frasa ini tidak memiliki makna baru, ya, tidak memiliki makna baru, tetapi makna gramatikal, yaitu satu makna, kemudian makna yang lain ini bisa menjelaskan makna itu. Ya, contohnya adalah mobil merah itu tidak ada makna barunya. Ya, mobil tetap mobil, merah itu menjelaskan, merah ini menjelaskan si mobilnya ini bahwa mobil itu berwarna merah, gitu ya, warna dari mobil itu. Jadi menjelaskan bahwa mobil itu merah. Jadi tidak itu yang disebut dengan kesatuan makna gramatikal, bukan makna idiomatik atau makna yang lain, ya. Itu. Kemudian frasa ini ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa frasa itu A tambah B sama dengan AB, ya. Misalnya mobil merah, ya berarti mobil yang berwarna merah, dan salah satunya itu frasa itu bisa dua-duanya itu sebagai inti dan maknanya tidak berubah dua-duanya. Misalnya aku dan kamu itu kan tetap ya aku ya kamu gitu, ya, jadi tidak berubah gitu, itu frasa juga gitu. Kemudian meja hijau, ya, meja hijau. Ketika meja hijau ini berubah menjadi persidangan, maka dia sudah menjadi idiom karena A tambah B sama dengan C. Dia idiom. Tetapi kalau A tambah B, meja hijau, meja yang berwarna hijau, jadi mejanya benar-benar kelihatan dan warnanya itu hijau. Nah, itu berarti kan kelompok kata. A, B, berarti meja yang berwarna hijau itu frasa. Meja beneran loh ya. Tapi kalau meja hijau itu artinya adalah pengadilan, ya. Ya, walaupun di pengadilan itu mejanya warnanya hijau, ya. Kadang-kadang merah juga sih. Tetapi itu sudah makna yang baru, ya. Kambing hitam, ya. Kalau kambing hitam itu jadinya manusia, manusia yang dipersalahkan, itu namanya idiom. A tambah B sama dengan C itu namanya, ya. Jadi ada kambing warnanya hitam seperti baju saya jadinya. Gitu ya. Jadi kambing warnanya hitam, jadinya kok manusia. Nah, itu A tambah B sama dengan C. Tetapi kalau ada kambing warnanya itu hitam tapi tetap kambing, tidak jadi manusia, tetap kambing, hanya warnanya hitam. Nah, itu frasa. Ya, semoga paham ya. Contoh yang lainnya, panjang tangan, tangan panjang, ya. Kalau tangan panjang itu tangannya benar-benar panjang gitu. Kalau misalnya diukur, kalian ukur, tangan saya kok ternyata panjang sekali gitu ya. Kalau beneran panjang itu namanya frasa. Ya, tangan yang panjang itu frasa benar-benar. Tapi kalau tangan panjang jadi mencuri, nah itu namanya itu sudah idiom, ya, panjang tangan gitu ya. Jadi itu jadinya sudah mencuri, ya. Atau utusan dari seseorang, ya, kepanjang tangannya dari Pak Lurah misalnya itu, ya. Tuh. Nah, meja hijau sudah itu, ya. Kemudian kutu buku, ya, kutu buku. Kutu buku itu kalau diartikan bahwa kutu buku itu adalah orang yang suka membaca buku. Jadinya orang, padahal di situ kutu, ya, tapi jadinya orang, ya. Itu namanya A tambah B sama dengan C. Tapi ada juga kata majemuk, ya. Kata majemuk itu A tambah B sama dengan AC atau bisa juga BC, ya. Maksudnya gimana, Pak? Kata majemuk dan idiom itu sama-sama memiliki makna baru. Kalau frasa tidak memiliki makna baru, bedanya itu, ya. Frasa tidak memiliki makna baru. Tetapi kalau idiom dan kata majemuk itu memiliki makna baru. Bedanya kata majemuk dengan idiom, kalau kata majemuk itu kata baru itu masih bisa ditelusuri, ya, secara langsung dari kata pembentuknya. Tetapi kalau idiom itu tidak bisa ditelusuri secara langsung. Jadi harusnya secara tidak langsung, ya. Dari kata yang bergabung, ya, kata yang bergabung itu. Nah, bedanya itu. Rumah sakit, kita masih bisa menelusuri bahwa ini mesti bentuknya rumah, gitu. Bukan
rumah sakit itu rumah yang sakit, kemudian wah ada rumah kok sakit gitu ya, repot ya. Rumah makan, wah udah rumah makan, rumah sakit, kemudian rumah hidup, rumah menikah, waduh itu ya, rumah lama-lama rumah seperti orang gitu ya, repot itu ya. Nah itu ya, maksudnya itu kata majemuk. Kemudian sapu tangan ya, sapu tangan, ada sapu, kemudian ada tangan ya, sapu ada tangan, bisa jadi kain. Nah itu ya, kain untuk membersihkan tangan ya, untuk menyapu tangan ya gitu ya, tapi bentuknya bukan sapu gitu ya, gitu ya. Jadi itu seperti kata majemuk, makna baru, tetapi masih kita bisa telusuri. Oh sapu tangan itu yang ada di tangan gitu ya, masih mengenai tangan gitu. Rumah makan ya berarti bukan rumah yang makan, tapi ini rumah tapi kita telusuri rumah, tapi kita bisa melihat bahwa rumah ini adalah rumah yang menyediakan menjual makanan gitu ya, rumah makan ya gitu. Kemudian ada juga kereta api ya, ada kereta kemudian ada api. Ini bukan keretanya kebakaran ya gitu ya, tetapi adalah yang memang itu satu gabungan kata ya, kata majemuk itu ya, kereta api itu ya. Walaupun sekarang mungkin ini kereta untuk memperlihatkan gambaran dari kereta api zaman dulu ya, ada kereta ada api, tapi adalah gabungan kata yang menimbulkan makna baru. Oke, itu adalah ciri-ciri pertama dan ciri-ciri kedua. Jadi frasa itu maknanya tidak berubah dan maknanya menjadi satu makna gramatikal ya. Terjadi, kenapa gramatikal? Karena terjadi proses gramatikal ya, bersatunya antara morfem dengan morfem gitu ya. Nah itu menjadi morfem bebas dengan morfem bebas dalam bentuk kata dengan kata ya. Jadi ini bisa disebut dengan frasa gitu. Oke gitu ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Oke, ciri-ciri yang ketiga, hubungan antar unsurnya itu longgar atau terbuka. Maksudnya adalah frasa kan minimal dua kata ya, minimal dua kata. Dua kata atau lebih ya gitu. Jadi di tengah-tengahnya itu bisa disisipi unsur lain gitu. Itu kalau frasa bisa disisipi unsur lain yang sifatnya adalah menjelaskan salah satu atau keduanya ini memiliki kedudukan yang sama. Sebagian kalau yang menjelaskan salah satu sudah pasti jelas itu adalah frasa kalau menjelaskan salah satu. Tidak mungkin idiom, tidak mungkin kata majemuk ya, jika tidak menimbulkan makna baru ya, itu salah satu syaratnya itu. Nah, salah satu unsur frasa merupakan penjelas yang dapat disisipi bentuk yang, Anda bisa disisipi bentuk yang lainnya bisa, tetapi yang paling umum adalah salah satunya adalah yang ya. Misalnya mobil merah ya, frasa atau bukan? Wah, ini mobil yang merah. Jadi merah ini menjelaskan adalah mobil, bisa disisipi dengan bentuk yang ya, itu jadi itu frasa. Meja hijau, kalau itu pengadilan itu bukan frasa, tetapi kalau disisipi yang, meja yang hijau itu berarti itu adalah frasa ya, frasa kalau bisa disisipi. Kambing yang hitam sama ya, kalau misalnya itu tetap wujudnya kambing, hanya kambing berwarna hitam atau kambing yang putih berwarna putih, nah itu berarti itu tetap frasa ya. Jadi tengah-tengahnya antara kata yang pertama dengan kata yang kedua, atau kata yang pertama dengan yang ketiga misalnya, itu bisa disisipi. Nah itu salah satu ciri-ciri dari frasa ya gitu. Kemudian kalau rumah sakit, rumah yang sakit kan tidak bisa ya, aneh kan, rumah yang sakit itu kan tidak bisa disisipi gitu ya. Dan kemudian sakit ini tidak menjelaskan rumah sebenarnya ya, tidak menjelaskan mengenai keadaan rumah itu. Tapi kalau rumah kosong itu menjelaskan keadaan rumah yang kosong, tapi kalau rumah sakit tidak menjelaskan itu gitu. Kalau rumah kosong itu frasa gitu ya. Rumah mewah itu frasa. Nah, sapu tangan disisipi yang, nggak bisa, berarti dia adalah hubungan antar unsurnya itu tertutup ya. Kalau selain frasa itu hubungan antar unsurnya tertutup, jadi disisipi di tengah-tengah itu agak susah ya. Mungkin barangkali ada beberapa bentuk dalam secara kasus ya, itu bisa, tetapi sifatnya adalah tidak menjelaskan ke salah satunya gitu. Kutu yang buku nggak bisa, keras yang kepala nggak bisa ya.
Kalau kepala yang keras, benar-benar kepalanya itu keras ya, dipukul pakai pentungan itu tidak apa-apa ya, itu berarti memang itu frasa ya, karena memang keras kepalanya itu benar-benar keras. Tapi kalau keras kepala itu egonya tinggi ya, itu beda lagi ya. Tangan yang besi juga tidak bisa. Nah, ini ciri-ciri yang ketiga. Ya, ciri-ciri yang keempat, frasa itu menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat atau konstruksi sintaksis ya. Jadi frasa itu bisa menduduki dalam sebagai subjek, bisa menduduki sebagai predikat, objek, pelengkap, keterangan, itu semuanya bisa ya, di mana-mana semuanya bisa. Kemudian selalu terdapat dalam salah satu fungsi ya, bisa ya. Kemudian dan frasa itu, nah ini yang penting adalah frasa itu terdapat pada satu fungsi dan tidak melewati batas fungsi ya. Jadi kalau dia di subjek, dia akan di subjek. Nanti tidak ada hubungannya dengan kata atau frasa yang ada di predikat. Itu sudah frasa yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya ini ya, contoh contoh ini ya, rumah mewah itu ya. Ini batas fungsi itu batas antara fungsi satu dengan fungsi yang lainnya. Misalnya kalau saya menyebutnya fungsi, berarti fungsi subjek, fungsi predikat itu ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada batas fungsi, berarti ada S-nya itu ada batasnya, P-nya itu ada batasnya, seperti pada gambar di atas ya. Jadi bisa dilihat itu yang warnanya merah itu batas fungsinya itu, yang sekat-sekat merah itu ya. Jadi kalau S batas fungsinya yang ada di sebelum rumah dan setelah itu. Kalau predikat batas fungsinya ya sebelum sudah dan setelah terjual, itu batas fungsinya. Jadi kalau frasa itu tidak akan melewati batas fungsi. Rumah mewah itu sudah, nah itu sudah melewati batas fungsi ya. Itu sudah offset kalau seperti itu. Nah, rumah mewah itu satu fungsi ya. Sudah terjual itu fungsi yang lain ya. Jadi itu rumah mewah itu frasa, sudah terjual itu juga frasa. Tapi kan tidak ada hubungannya rumah mewah itu dengan sudah terjual, itu kan berdiri sendiri-sendiri. Ya, itu frasanya itu. Kemudian ada juga rumah mewah yang sudah terjual, itu jadi satu frasa. Karena ada kata yang. Yang ini menghubungkan menghubungkan antara frasa, yang frasa ini disisipi oleh klausa ya. Jadi ada frasa yang diperluas dengan klausa sudah terjual, tapi induk utamanya adalah rumah mewah, yaitu dalam bentuk frasa ya. Kalau seperti itu ya tetap menduduki satu fungsi. Nanti analisisnya adalah semuanya digaris menjadi fungsi subjek atau objek. Kemudian nanti bisa dianalisis lagi bahwa rumah mewah itu frasa nomina, kemudian yang sebagai atributifnya sudah terjual ini sebagai ada predikatnya di dalamnya, berarti ada klausanya di dalamnya. Tapi semua keseluruhan semua itu adalah frasa ya. Jadi ini frasa yang disisipi dengan klausa ya. Jadi satu fungsi di situ. Tuh, kemudian nah ini yang melewati batas fungsi. Rumah mewah itu sudah terjual, itu dianalisis semuanya menjadi satu, itu menjadi satu frasa. Nah, itu jadinya salah karena nabrak batas fungsi di situ ya. Itu. Jadi frasa tidak akan melewati batas fungsi. Kalau dia sudah diamanai di subjek ya, dia akan amanah sekali di subjek, dia nggak akan ngambil bagian geser-geser ke predikat. Kalau sudah diamanai di objek ya tidak geser-geser di pelengkap, tidak bergeser ke keterangan dan seterusnya. Itu ya. Dan yang ciri-ciri yang terakhir adalah frasa itu bersifat non-predikatif ya. Maksudnya adalah tidak memiliki ciri klausa. Ciri-ciri klausa kan ada predikatnya. Nah, kalau frasa itu tidak ada predikatnya, kecuali frasa itu disisipi oleh klausa seperti kasus tadi ya. Jadinya kan punya predikat jadinya ya. Itu karena disisipi oleh klausa. Tapi intinya sebenarnya frasa itu tidak non-predikatif atau tidak memiliki ciri klausa. Nah, bersifat predikatif ini memiliki fungsi predikat yang mampu membentuk klausa atau kalimat atau bergabung dengan fungsi yang lain. Jadi kalau predikatif itu dia akan meminta untuk bergabung ke yang lain ya. Minimal ada SP ya. Minimal ada SP, seperti klausa itu kan bersifat predikatif sekali berklausa itu. Ya, ada SP, kalau enggak PO, kalau enggak SPO, kalau lengkap ya SPOK, kalau lengkap lagi SPO pelengkap misalnya seperti itu ya. Nah, itu fungsi yang lengkap itu.
Nah, itu ya. Jadi kalau frasa ini non predikatif. Jadi bedanya frasa dengan klausa itu adalah kalau klausa itu predikatif, kalau frasa itu non predikatif. Walaupun frasa bisa menduduki predikat, ya, tetapi dia tidak memiliki sifat untuk menggabungkan dengan yang lain, ya, menggabungkan dengan objek, bergabungkan dengan subjek dan lain sebagainya. Tapi kalau klausa, ketika dia sudah memiliki sifat untuk bergabung ke yang lain atau yang lain untuk menggabungkan satu unsur, maka dia sudah naik jabatan menjadi klausa. Contohnya ya, makan semangkok bakso itu bukan frasa, ya, itu klausa. Karena makan itu predikat, semangkok bakso itu objek, ya. Jadi sudah melewati batas fungsi. Kalau sudah melewati batas fungsi, itu kalau tidak klausa ya kalimat. Kalau sudah melewati batas fungsi. Semangkok bakso saja, Pak. Nah, itu baru frasa, ya. Kalau makan saja, Pak, nah itu kata, kan satu kata. Gitu ya. Memancing ikan di kolam, itu bukan frasa, ya. Sudah nabrak-nabrak, itu memancing itu predikat, ikannya objek, di kolamnya itu keterangan, ya. Nah, kalau memancing ikan, Pak, bukan frasa juga, ya. Karena memancingnya itu predikat, ikannya objek, ya. Nabrak batas fungsinya, gitu ya. Kalau ikan di kolam, Pak, itu juga bukan frasa, karena menabrak batas fungsi. Ikan itu sebagai objek, di kolamnya itu sebagai keterangan, ya. Tetapi kalau di kolam, Pak, nah itu baru frasa, karena itu menduduki satu fungsi, yaitu keterangan saja, ya, itu frasa. Oke, itu adalah ciri-ciri dari frasa, ya. Ciri-cirinya semoga bisa dipahami, ya, dengan contoh-contoh tadi. Nah, sekarang kita simpulkan jadi frasa itu apa sih sebenarnya? Oke, kita akan simpulkan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah frasa adalah satu bentuk konstruksi sintaksis, ya, dipahami. Bentuk konstruksi sintaksis, ya. Saya ingatkan lagi, bentuk konstruksi sintaksis itu ada 3, ada frasa, ada klausa, ada kalimat, ya, itu. Frasa adalah salah satunya, ya. Jadi ada frasa adalah boleh menambahkan salah satu bentuk konstruksi sintaksis. Kita lebih spesifik lagi, yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Ini yang membedakan antara frasa dengan kata. Kalau kata hanya 1, kalau frasa itu 2 kata atau lebih. Minimal 2 kata minimal, ya, sudah ada minimalnya. Ketiga, tidak melampaui batas fungsi. Jadi kalau dia di PP saja, kalau dia di OO saja, di keterangan-keterangan saja, subjek-subjek saja. Di pelengkap ya pelengkap saja. Jadi tidak sampai di situ ada subjek predikat atau predikat objek. Nah, itu sudah melewati batas fungsi, ya, atau objek keterangan, ya, keterangan subjek. Nah, itu melewati batas fungsi. Dan yang terakhir adalah memiliki makna gramatikal, ya. Jadi memiliki makna yang itu bukan makna baru, tetapi makna gabungan antara beberapa bentuk yang itu tuh saling menjelaskan, ya. Ini menjelaskan salah satu, atau memiliki makna dari proses gramatikal yang keduanya adalah tidak mengubah makna dari bentuk aslinya. Itu adalah frasa. Jadi tanya frasa apa? Ya, frasa adalah salah satu bentuk konstruksi sintaksis, ya, yang terdiri dari 2 kata atau lebih, yang tidak memiliki atau tidak melampaui batas fungsi dan memiliki makna gramatikal. Gitu ya. Itu adalah frasa. Oke, kita akan geser ke penjelasan klasifikasi frasa. Ya. Frasa akan kita klasifikasikan menjadi 3, ya. Yang pertama adalah frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Yang kedua adalah berdasarkan kategori atau kelas katanya. Yang ketiga adalah berdasarkan distribusi antar unsurnya atau sifat hubungan internalnya. Khusus yang ketiga kita akan bahas di konten selanjutnya. Jadi di konten ini kita akan membahas klasifikasi yang pertama dan klasifikasi yang kedua. Oke, frasa, ya. Yang pertama adalah berdasarkan, ya, penggolongan frasa ini berdasarkan unsur pembentuknya, ya. Dibagi menjadi 3, ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah frasa ini terdiri dari unsur kata dengan kata. Yang kedua adalah frasa dengan frasa. Yang ketiga adalah unsur yang isinya adalah kata dengan frasa atau frasa dengan kata, ya. Jadi frasa itu bisa gabungan dari beberapa frasa yang lainnya, ya, asalkan tidak melewati batas fungsi tidak masalah, ya, asalkan tidak melewati batas fungsi atau membentuk makna baru, gitu. Itu tidak masalah, ya. Asalkan itu. Jadi bergabung 3 frasa bersamaan bergabung tidak masalah, asalkan tidak melampaui batas fungsi. Dia tetap di salah satu fungsi, entah itu subjek, entah itu predikat, entah itu objek keterangan atau pelengkap.
Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Oke. Kata yang unsurnya berupa frasa yang berupa unsurnya berupa kata dengan kata ya. Jadi frasa ini terdiri dari dua kata atau lebih yang dibentuk oleh kata dengan kata. Jadi di dalamnya unsurnya itu berupa kata. Contoh, rumah baru ya, itu antara kata rumah dengan kata baru ya. Rumah baru, rumah mewah ya. Rumah kosong ya, rumah angker ya gitu ya, itu masih frasa ya, kata dengan kata ya. Sekolah itu ya, nah ini jadi sekolah itu dengan kata itu sebagai kata demonstrativa, penunjuk ya. Sekolah itu, nah, buku ini, pasar lama ya, pasar lama, pasar baru ya, kemudian bisa juga pasar Johar ya itu. Kemudian baju merah, baju hitam, baju putih, baju biru. Nah, semua itu adalah bentuknya adalah kata dengan kata ya, kata dengan kata unsurnya itu. Nah, kemudian yang kedua, frasa yang unsurnya berupa frasa dengan frasa. Ada frasa satu dengan frasa yang kedua. Frasa yang pertama, buku baru dengan anak itu digabungkan menjadi buku baru anak itu. Nah, itu misalnya subjek ya. Predikatnya nanti hilang misalnya, buku baru anak itu hilang, nah gitu ya. Tapi ini dalam satu fungsi. Dua orang siswa SMA, dua orang dengan siswa SMA, ada dua frasa ya, frasa dua orang dengan frasa siswa SMA. Atau pekarangan luas dengan rumah itu, atau gedung megah dengan universitas kami digabungkan seperti itu ya. Itu adalah contoh bentuk frasa dengan frasa. Oke, selanjutnya adalah frasa yang unsurnya berupa frasa dengan kata. Jadi frasa tidak hanya dari kata dengan kata, kelompok kata, tapi juga bisa ini kelompok kata dan frasa digabungkan ini ya. Oke, misalnya ya, gadis cantik ditambah dengan kata demonstrativa, kata penunjuk itu ya, atau gadis cantik ini ya. Oke, kemudian gedung tinggi ini ya, itu bisa ya. Sepatu baru bergabung dengan Siska ya. Maksudnya Siska ini adalah memberikan penjelasan kepemilikan atau penjelasan bahwa ini menjelaskan sepatu baru ini punyanya Siska ya. Sepatu baru plus Siska ya gitu. Atau di kata dulu juga boleh ya. Jadi kata bentuknya kata kemudian diikuti frasa itu juga bisa gitu ya. Mungkin itu. Nah, misalnya kalau yang kata dulu itu frasa preposisional dari pasar Johar. Dari pasar Johar itu frasa, kemudian dari ini adalah kata tugas ya gitu. Jadi kata dengan frasa ya, dari pasar Johar. Kemudian di perpustakaan Ubgris. Perpustakaan Ubgris itu frasa ya, dinya itu kata tugas tadi preposisi ya. Kemudian koran dengan kemarin pagi ya, kemarin pagi, kemudian yang ini koran digabungkan ya, koran kemarin pagi. Nah, ini yang bentuknya adalah kata dengan frasa. Nah, nanti silahkan kalian bisa untuk memberikan contoh-contoh yang lain, memberi contoh kata dengan frasa, frasa dengan kata, frasa dengan frasa, dan kata dengan kata yang lainnya gitu ya. Tuh. Oke, berdasarkan kategori atau kelas kata. Ya, sekarang kategori atau kelas kata. Nah, frasa ini dibagi menjadi 6 ya, berdasarkan kategori atau kelas katanya ya, gitu ya, dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah frasa nomina, yang kedua adalah frasa verba, yang ketiga adalah frasa adjektiva, yang keempat adalah frasa numeralia, yang kelima adalah frasa preposisi, dan yang terakhir adalah frasa pronomina atau kata ganti ya. Ada beberapa penyebutan yang kalian tidak usah bingung ya, ikuti saja yang mana terserah kalian. Ada yang frasa nomina atau frasa nominal, itu juga ada ya. Frasa verba, ada juga yang menyebutnya frasa verbal, itu juga ada ya. Adjektival ya gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya, itu juga ada gitu. Nah, hanya saja kalau ada yang menyebut frase idiomatis atau frase metaforis ya, jadi kenapa kok tidak frase, Pak? Frasa itu kan sebutan dari bahasa Inggrisnya itu adalah phrase ya, jadi P-H-A-R-E ya, phrase. Nah, itu kalau diserap dalam bahasa Indonesia dulu di awal-awal memang jadinya frase ya.
Tapi kalau sekarang sudah banyak yang diubah, disepakati bahwa sekarang namanya ketika dalam bahasa Indonesia adalah frasa. Jadi ada kata, frasa, klausa, ya, kata, frasa, klausa gitu ya. Nanti kalau frase nanti jadinya kata, frase, klause gitu ya. Itu bercanda saja kayak gitu. Mungkin untuk penyebutannya biar lebih kompak gitu ya. Nah, kemudian, nah ini saya mohon maaf, ini ketika kalau Anda buka di bukunya Abdul Khair itu ada yang disebut dengan frase idiomatis dan ada frase metaforis ya. Mohon maaf, saya pertama dulu mengajar memang menggunakan itu, tapi kemudian itu hanya berjalan 1 semester, saya tidak menggunakan itu lagi ya, gara-gara kasus ini ya. Jadi banyak konsep-konsep di buku sintaksisnya beliau tersebut yang mungkin menjadikan konsep itu menjadi abu-abu gitu. Jadi antara frase dengan idiomatis ini, antara frasa dengan idiom itu dua konsep yang berbeda ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa frasa itu adalah A tambah A sama dengan AB, tapi kalau idiom itu A tambah B sama dengan C ya. Karena apa? Frase itu merupakan kelompok kata, sedangkan idiom merupakan gabungan kata. Kalau frasa itu merupakan tidak membentuk makna baru, tetapi kalau idiom itu membentuk makna baru. Nah, kemudian kalau konsep itu digabungkan, lah bagaimana coba? Frase idiomatis ya. Jadi ini membentuk makna baru atau tidak gitu kan? Jadi membingungkan ini. Frasa kan tidak membuat makna baru gitu. Kemudian ini bentuknya kelompok kata apa gabungan kata, kan jadi membingungkan, abu-abu ya. Termasuk frase metaforis ini jadi abu-abu juga. Makanya saya sudah tidak menggunakan buku itu lagi ya. Jadi agak sedikit membingungkan untuk beberapa konsep sintaksisnya, tapi beliau kan menulis banyak buku ya. Di buku yang lain ada yang bagus ya, ada beberapa yang bagus, linguistik umumnya lumayan gitu ya, tapi untuk sintaksis psikolinguistik itu tidak begitu ya bagus juga, tapi tidak begitu ya gitu deh. Agak abu-abu gitu ya, serba abu-abu. Makanya saya tidak menyarankan kalian beli buku yang itu ya. Mending tata bahasa baku bahasa Indonesia itu ya. Nah, ya itu contohnya itu tadi ya. Jadi bisa daun pintu, buah bibir, bunga desa. Nah itu kan dalam buku Abdul Khair itu kan menyebutkan itu ya. Padahal itu adalah bentuk idiom gitu ya. Daun pintu, buah bibir ya. Itu memang bibir sama buah ditempel gini ya. Itu jadi frasa. Frasa kan menjelaskan itu. Maknanya makna gramatikal, bukan makna idiomatis. Nah itu ya. Oke, yang pertama ya, rumah besar itu sangat indah. Rumah besar itu sangat indah. Ya, itu ada berapa frasa? Ada 2 ya. Yang pertama adalah rumah besar itu, yang kedua adalah sangat indah ya. Yang selanjutnya, Lutfi tidak berangkat ronda malam. Lutfi tidak berangkat ronda malam ada 2 frasa juga ya. Yang pertama adalah tidak berangkat ya, yang kedua adalah ronda malam ya. Mobil yang dibeli Rizal dicicil berkala ya. Ya ini frasanya ada berapa? Ya, ini frasanya mobil yang dibeli Rizal ya. Kalau dicicil berkala itu bukan frasa ya, karena itu melebihi batas fungsi. Dicicil itu predikat, berkala itu pelengkap ya gitu. Jadi itu bukan frasa ya. Kemudian sepatu baru Yanto tercebur ke selokan kotor. Nah, itu berapa? Ada 2 ya. Yang pertama adalah sepatu baru Yanto, yang kedua adalah ke selokan kotor. Ada preposisinya jelas, frasa preposisional itu. Ketika jalan santai, kaki Adit menginjak-injak kaki temannya. Ya. Ada berapa frasa? Ayo ya. Ya. Jalan santai itu berbeda ya. Ketika jalan-jalan itu sebagai predikat, santai itu sebagai pelengkap, itu bukan frasa. Kemudian kaki Adit itu frasa ya. Karena menjelaskan kakinya punya siapa? Punya Adit itu ya. Menginjak-injak itu kata saja. Kaki teman-temannya nah, itu frasa juga. Jadi ada 2 frasa ya. Jadi kaki Adit dan kaki teman-temannya. Kemudian walau sudah berteriak di telinganya, suaranya masih tidak terdengar ya. Walau sudah berteriak ini ya, ini frasa 1. Di telinganya, frasa lagi 2 ya. Suaranya bukan frasa ya, masih tidak terdengar, itu frasa juga.
Itu ya, satu frasa masih tidak terdengar. Jadi ada 3 frasa di situ ya. Oke. Ya, mungkin ya, itu. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Tanyakan saja, barangkali Bapak bisa menjawab atau kalian mau menambahkan informasi bagus. Jadi dari kemarin itu banyak yang menambahkan informasi, saya sangat suka sekali ya. Banyak yang membagi-bagi informasi untuk yang lain juga. Jadi jangan sampai informasi hanya dari saya, tapi ambillah dari berbagai macam sumber yang terpercaya gitu ya, dari buku tata bahasa baku bahasa Indonesia atau buku-buku sintaksis yang memang qualified gitu ya, tidak konsepnya tidak abu-abu gitu ya. Oke, terima kasih untuk konten hari ini ya. Pembahasan kita hari ini, kita masih akan berlanjut untuk pembahasan frasa pada konten berikutnya yang akan diunggah pada minggu depan ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyesal bila sayang cinta kamu, Semongko kini tinggal aku sendiri.